Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyebutkan hukum bacaan yang terdapat pada surat Asy-Syu'ara ayat 1 sampai dengan 10. Pada ayat pertama, terdapat hukum bacaan mad tabi'i harfi, yaitu huruf to dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya, terdapat hukum bacaan mad lazim harfi mutsaqal, yaitu huruf sin dibaca 6 harokat, panjang 6 harokat, dan diidghamkan. Selanjutnya terdapat hukum bacaan mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu huruf mim dibaca 6 harokat. Pada ayat kedua terdapat hukum bacaan mad arid lisukun pada ujung kalimat, yaitu mubin, dibaca panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Pada ayat ketiga terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan huruf nun, maka dibaca melebur dan dengung. Munnaf. Pada ujung kalimat terdapat hukum bacaan mad arid lisukun, yaitu dibaca panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat, yaitu mu'minin. Pada ayat keempat terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf nun, maka dibaca melebur dan dengung. Selanjutnya terdapat hukum bacaan idgham mimi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dibaca melebur dan dengung. Selanjutnya terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil, yaitu dibaca panjang 6 harokat karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, minas samai. Selanjutnya terdapat hukum bacaan ikhfa, yaitu tanwin bertemu dengan huruf fa pada lafaz ayatan fa. Dibaca samar dan dengung. Dan pada akhir kalimat terdapat hukum bacaan mad arid lisukun, yaitu dibaca panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Khodiin. Pada ayat ke-5 terdapat hukum bacaan idgham mimi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Selanjutnya terdapat hukum bacaan ikhfa, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf za, maka dibaca samar dan dengung. Selanjutnya terdapat hukum bacaan idgham
bigunnah, yaitu melebur dan dengung pada bacaan zikrim, maka dibaca melebur dan dengung karena tanwin bertemu dengan huruf mim. Selanjutnya terdapat hukum bacaan izhar pada ayat anhu. Nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka dibaca jelas, hanya dibaca jelas. Pada akhir kalimat terdapat hukum bacaan mad arid li sukun. Selanjutnya pada ayat ke-6 surat Asy-Syu'ara terdapat hukum bacaan qalqalah qad, maka dibaca memantul. Selanjutnya terdapat hukum bacaan iqlab, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibaca iqlab ambah. Setelah itu terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil, yaitu huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Selanjutnya pada akhir kalimat terdapat hukum bacaan mad arid li sukun. Pada ayat ke-7 terdapat hukum bacaan iqlab, yaitu ambatna, karena nun sukun bertemu dengan huruf ba. Setelah itu terdapat hukum bacaan ikhfa, nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Selanjutnya terdapat hukum bacaan ikhfa lagi pada ayat zaujinka, yaitu tanwin bertemu dengan huruf kaf. Pada akhir kalimat terdapat hukum bacaan mad arid li sukun. Pada ayat ke-8 terdapat hukum bacaan idgham bigunnah pada bacaan inna, idgham bigunnah, yaitu dibaca melebur dan dengung. Selanjutnya terdapat hukum bacaan idgham mimi, mim sukun bertemu dengan huruf mim, dan di akhir kalimat terdapat hukum bacaan mad arid li sukun. Pada ayat ke-9 surat Asy-Syu'ara terdapat hukum bacaan idgham bigunnah, yaitu melebur dan dengung, dibaca wa inna. Dan pada akhir kalimat terdapat hukum bacaan mad arid li sukun. Pada ayat ke-10 terdapat hukum bacaan
mad jaiz munfasil, yaitu mad bertemu dengan hamzah dalam berlainan kata. Pada akhir kalimat terdapat hukum bacaan mad arid lisukun, yaitu dibaca panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Sekian hukum bacaan yang terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 1 sampai dengan 10. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.